Udah masuk. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan membacakan tentang bagian pertama dari bab Quran Surat Luqman. Anggotanya itu kita ada Ahmad Dafa, ada saya Iman, terus ada Farhan, Alhamdulillah, Raja, Selamat dari tadi. Jadi surah Luqman. Surah Luqman, Arabnya Luqman Al-Hakim, adalah surat ke-31 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari atas 34 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Surah ini diturunkan setelah surat Al-Fatihah. Dan nama Luqman diambil dari kisah tentang Luqman. Yang diceritakan dalam surat ini tentang bagaimana ia mendidik anaknya. Di antara nasihat Luqman yang terdapat dalam surat Luqman antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jangan mempersekutukan Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Pertama, kita akan bacakan tentang kisah Luqman Al-Hakim tersebut. Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa pada suatu hari Luqman Al-Hakim telah memasuki pasar dengan menaiki seekor himar atau keledai. Sedangkan anaknya mengikuti dari belakang. Melihat tingkah laku Luqman itu, orang-orang berkata, lihat itu, orang tuanya tidak berterima rasa, sedangkan anaknya dibiarkan berjalan kaki. Setelah mendengarkan desas-desus dari orang tersebut, maka Luqman pun turun dari himarnya ke keledainya, lalu diletakkan anaknya di atas himar itu. Setelah itu, niat keduanya, maka orang-orang pasar itu juga berkata, lihat orang tuanya berjalan kaki, sedangkan anaknya sedang menaiki himar itu. Sungguh kurang ajar anak itu. Setelah mendengar kata-kata itu, Luqman pun naik ke punggung himar itu bersama anaknya. Kemudian orang-orang berkata lagi, lihat itu dua orang menaiki seekor himar. Mereka sungguh menyiksa himar itu, karena ia tidak suka mendengar percakapan orang-orang pasar itu. Luqman dan anaknya turun dari himar itu. Kemudian terdengar lagi orang berkata, dua orang itu berjalan kaki dan himar itu tidak dikendarai. Dalam perjalanan pulang, Luqman Al-Hakim menasehati anaknya mengenai sikap manusia dan ucapan-ucapan mereka. Ia berkata, sesungguhnya tidak ada seseorang pun yang lepas dari ucapannya. Maka orang yang berakal tidak akan mengambil pertimbangan kecuali kepada Allah saja. Siapapun yang mengenal kebenaran itu, itulah yang menjadi pertimbangannya. Kemudian Luqman Al-Hakim berpesan kepada anaknya, wahai anakku, tuntutlah rezeki yang halal, agar kamu tidak menjadi fakir. Sesungguhnya tidak ada satupun orang fakir itu kecuali mereka yang mengalami 3 perkara, yaitu pertama, tipes keimanan terhadap agamanya, lemah akalnya, mudah tertipu, dan hilang kepribadiannya. Lebih celaka lagi, orang-orang yang suka merendahkan orang lain dan menganggap ringan urusan orang lain. Selanjutnya dibaca oleh Dafa. Quran Surat Luqman ayat 13-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu libni. Ya, Pak. Itu tajwidnya dipraktekkan dengan benar, kan kamu udah bisa. Ya, Pak, ya, Pak. Harokat, mat arid li sukun yang akhir-akhirnya 6 harokat. Nah, nanti yang mat tabi'i 2 pakai 26 aja, 26. Ada nanti matnya Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Pak.
billahi minasyaitonir rajim. Jangan ngajinya ngasal. Mulai dari a'udzu, bismillah itu tajwid diterapkan. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Innasyirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li walidayhi ilayyal masir. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu." Sekarang ada penerapan tajwidnya. Yang pertama itu ada hukum bacaan mat asli lafala kola karena fathah bertemu dengan huruf alif. Terus yang kedua ada Luqman, hukum bacaan qalqalah sugra, alasannya huruf ko berharakat sukun di tengah kalimat. Terus yang ketiga itu ada lafal libni. Fajri Mikbar, maaf. Kenapa? Praktekkan nak setelah dijelaskan tajwidnya, kemudian cara bacanya dipraktekkan dengan benar. Misalnya tadi yang nomor 1. Oh iya Pak. Lafal qala mat asli. Kenapa? Karena fathah bertemu dengan huruf alif. Atau misalnya qalqalah sugro, huruf qaf berharokat sukun di tengah-tengah kalimat. Maka contoh bacanya adalah Luqmanu. Jadi ada praktek baca. Ya Pak. Jelaskan. Lanjut melengkapi. Terus yang ketiga itu ada qalqalah sugro yang karena huruf qalqalah ba disukun dan posisinya di tengah kalimat, dibacanya libni. Terus yang keempat ada mat asli karena hurufnya berharakat fathah bertemu alif, bacaannya ya bunayya. Terus yang kelima ada mat asli karena huruf lam berharakat fathah bertemu alif, dibacanya la. Terus yang keenam itu ada ra tarkik ra berharakat kasroh, bacanya tusrik. Terus yang ketujuh ada lam jalalah tarkik karena lam jalalah sebelumnya huruf berharakat kasroh, dibacanya billah. Terus yang kedelapan ada hukum bacaan gunah karena nun bertasjid, bacanya inna. Terus yang kesembilan itu salah itu cara bacanya Mikbar. Yang mana Pak? Inna, yang benar nun bertasdid itu adalah inna. Oh iya Pak. Inna. Yang kedelapan tadi bacanya inna. Terus yang kesembilan ada hukum bacaan alif lam syamsiah karena alif man bertemu dengan huruf syamsiah, bacanya isyirka. Terus yang ke-10 ada hukum bacaan ishar syafawi karena mim mati bertemu dengan huruf ain, bacanya lazulmu. Terus yang ke-11 ada mat arid li sukun karena mat asli bertemu dengan huruf hijaya di akhir kalimat, bacanya azim. Terus yang ke-12 ada mat lain karena huruf ya sukun didahului oleh huruf sad berharakat fathah, bacanya wassoin. Wawassoina. Itu Selanjutnya yang ke-13. Al-insan. Hukum bacanya asli. Alasannya hukum Raja. Pak. Praktek bacanya salah. Yang mat tabi'inya sama ikhfanya harus diserasikan. Al-insan.
Al-insanu. Al-insan itu mat asli, huruf sin berharokat fathah bertemu alif. Yang ke-14 ada biwalidayh, itu mat lain, huruf ya sukun didahului oleh huruf syad berharokat fathah. Yang ke-15 ummuh gunah, huruf min apa tuh? Huruf min bertasydid. Lanjut. Yang ke-16 ada wahnan alaya izhar halki, huruf nun berharokat domah tanwin bertemu huruf ain. Yang ke-17 ada Luqman, itu qalqalah sugro, huruf qaf berharokat sukun di tengah kalimat. Yang ke-18 wahnin wa fisaluh, idgham bigunah, huruf nun berharokat kasroh tanwin bertemu huruf waw. Terus yang ke-19 ada fi, itu mat asli, huruf fa berharokat kasroh bertemu ya sukun. Yang ke-20 ada amain, itu mat lain, huruf ya sukun didahului oleh huruf mim. Selanjutnya ada li, itu mat asli, huruf lam berharokat kasroh bertemu ya sukun. Selanjutnya yaitu walidaik, mat lain, huruf ya sukun didahului oleh huruf dal berharokat fathah. Yang ke-23 adalah masir, alif lam qamariyah, huruf alif lam bertemu huruf mim. Yang terakhir ada al-masir, mat arid li sukun, huruf mat jatuh sebelum huruf yang diwaqaf. Selanjutnya Terus kemudian arti kosakata baru. Yang pertama itu wa isqala Luqman, artinya ketika Luqman berkata. Selanjutnya libnihi, artinya itu kepada anaknya. Yaizuhu artinya menasihatinya. Kemudian untuk ya bunayya artinya wahai anakku. Terus la tusyrik billah artinya jangan kamu sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innasyirka artinya sesungguhnya syirik itu ladul munna azim, benar-benar merupakan kezaliman yang besar. Kemudian wawassoyna artinya kami wasiatkan, perintahkan al insan manusia biwalidayh kepada kedua orang tuanya, hamalat ummuhu ibunya mengandungnya, wahnan ala wahni lemah semakin lemah, wafisoluhu artinya menyapihnya, memisahnya. Kemudian fi amain artinya dalam 2 tahun. Anishkurli bersyukurlah kepadaku, waliwalidaik dan kepada kedua orang tuamu, ilayya artinya itu kepadaku, dan terakhir al-masir artinya tempat kembali. Selanjutnya dibacakan oleh Awan. Sorry, tadi mereka ke-mute. Surat Luqman adalah surah yang turun sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Semua ayat-ayatnya Makkiyah. Demikian pendapat mayoritas ulama. Dinamakan surat ini dengan Luqman dikarenakan surat itu mengandung banyak wasiat dan nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Luqman yang disebut oleh surah ini adalah seorang tokoh yang diperselisihkan identitasnya. Kemudian saya akan menjelaskan kenapa di sini Luqman disebut surat ini, tokohnya diperselisihkan. Jadi ada 2
orang Arab ketika itu yang pertama itu ada Luqman ibn Ad dan kedua itu ada Luqman al-Hakim. Nah, seperti yang dimaksud dari surat ini tuh ya Luqman al-Hakim karena dia terkenal dengan kata-kata bijak dan perumpamaan-perumpamaannya. Diriwayatkan bahwa Suwaid ibn As-Samit suatu ketika datang ke Mekah. Ia adalah seorang yang cukup terhormat di kalangan masyarakat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya untuk memeluk agama Islam. Suwaid berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin apa yang ada padamu itu sama dengan apa yang ada padaku. Rasulullah bersabda, apa yang ada padamu? Kemudian ia menjawab, kumpulan hikmah Luqman. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunjukkanlah kepadaku. Kemudian Suwaid pun menunjukkannya. Setelah itu Rasulullah bersabda, sungguh perkataan yang amat baik, tetapi apa yang ada padaku lebih baik dari itu. Itulah Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepadaku untuk menjadi petunjuk dan cahaya. Rasulullah kemudian membacakan Al-Quran kepadanya dan mengajaknya memeluk Islam. Nah, dalam ayat ini, Luqman memulai nasihatnya dan menekankan perlunya menghindari syirik atau mempersekutukan Allah. Larangan ini juga sekaligus mengandung pengajaran tentang wujud dan keesaan Allah. Jangan mempersekutukan Allah untuk menekankan perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan yang baik. Udah. Selanjutnya ada video di layar. Kelihatan nggak Pak? Blank kalau di Bapak. Dari linknya aja langsung putar. Biasanya lebih itu. Al-muntakhabatun min kalami sayyidina Ta'lib al-imam. Oh, link video YouTube-nya ya? Abi Zakaria. Aiman, dari linknya aja deh nak dibuka nak. Oke. Coba Pak. Di stop dulu, lockout, keluar baru nanti ini. Oh, ini keluar dulu presentasi. Apa? Sabar ya Pak. Belum. Baru ininya Aiman aja yang ini. Yang jago itu share screen yang bisa IT itu dibantu Aiman dong. Bagaimana cara ininya menampilkannya dari website aja langsung. Misalnya dari YouTube kan downloadnya jadi itunya. Linknya supaya sekalian di copy, ditaruh di KCR boleh atau di WA aja Bapak boleh.
Ya coba yang bisa dibantu dulu Aiman. Wak. Gimana caranya? Wah, salah. Ya, laptop saya yang lag, Pak. Oh, laptopnya yang lain ya. Coba yang lain dibantu. Tim presentasi yang lain kan linknya tahu kan? Share aja linknya ini biar dibantu teman yang lain bisa gantian yang itu. Yang nge-share screen. Share video. Farhan bisa mungkin? Farhan Fadila Rashid. Ini Fajrinya lagi nyoba sebentar, Pak. Ya. Nah tuh Pramaditya tuh bisa tuh. Fajri. Tinggal suaranya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Ya, ini lagi digituin Al-Fatih. Fajri, Pak. Udah share screen Fajri. Banyak nama Nabi dan Rasul yang disebut dalam Al-Quran. Sedikitnya ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib diimani. Sebagaimana disebutkan Syekh Ahmad Marzuki dalam kitabnya Aqidah Al-Awam dan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam Nur Az-Zalam. Jumlah Nabi adalah sebanyak 124.000 dan Rasul ada 313. Keduanya mengutip pendapat Ibnu Katsir yang bersumber dari hadis riwayat Ibnu Mardawiyah dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Sementara itu, Syekh Al-Bajuri berpendapat jumlah Nabi dan Rasul itu tidak terbatas. Pendapat yang sahih mengenai jumlah para Nabi dan Rasul adalah dengan tidak membatasi jumlahnya dalam hitungan tertentu. Karena hal itu bisa menetapkan kenabian pada seseorang yang kenyataannya bukan Nabi. Atau sebaliknya, menafikan kenabian pada seseorang yang realitasnya dia benar-benar Nabi. Keterangan Bajuri ini bersumber pada Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 164. Kami telah mengutus Rasul-Rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan para Rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Namun Al-Quran terdapat beberapa nama yang diperselisihkan. Apakah mereka itu seorang nabi, rasul, atau bukan?
Misalnya Zulkarnain, Luqman Al-Hakim, dan Imron. Nama Luqman Al-Hakim dalam Al-Quran disebut sebanyak 2 kali. Keduanya terdapat dalam surat Luqman ayat 12 hingga 13. Sesungguhnya kami telah berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surat Luqman ayat 12. Siapakah sesungguhnya Luqman Al-Hakim itu? Apakah dia seorang nabi atau bukan? Menurut pendapat mayoritas ulama, Luqman hanyalah seorang ahli hikmah. Karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah memberikan hikmah kepadanya. Selain itu, ia terkenal dengan nasihat kepada anaknya untuk berbakti kepada kedua orang tua dan tidak menyekutukan Allah. Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa An-Nihayah dan Tafsir Ibnu Katsir berpendapat nama panjangnya adalah Luqman bin Angko bin Sadun, sedangkan anaknya bernama Taran. Demikian pula menurut As-Suhaili. Sementara itu, Syauqi Abu Halil dalam kitabnya Atlas Al-Quran menyebutkan Luqman adalah putra saudara perempuan Ayub atau putra bibinya. Ibnu Katsir menjelaskan, mayoritas ulama berpendapat Luqman adalah seorang hamba Allah yang saleh tanpa menerima kenabian. Sementara itu, Jabir bin Abdullah mengidentifikasi Luqman memiliki tubuh yang sangat pendek dan hidungnya tidak mancung. Sedangkan Ibnu Jarir berpendapat Luqman seorang hamba sahaya yang berprofesi sebagai tukang kayu dan berasal dari Habsyi. Menurut Syauqi, ketika Daud diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul, Luqman tidak lagi memberikan fatwa. Ketika hal itu ditanyakan kepadanya, Luqman menjawab bahwa ia sudah cukup memberikan fatwa. Tidakkah aku merasa cukup bila aku sudah diberi kecukupan? Sementara itu, menurut Faryadi dan Ruslan dalam artikelnya yang bertajuk Menyelami Nasihat Luqman Al-Hakim di sebuah majalah menyebutkan para ulama berbeda pendapat mengenai asal-usulnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan Luqman adalah seorang tukang kayu yang berasal dari Habsyi. Sa'id bin Musayyab mengatakan bahwa Luqman berasal dari kota Sudan dan memiliki kekuatan dan mendapatkan hikmah dari Allah. Namun dia tidak menerima kenabian. Ibnu Abbas dalam Mausu'ah Al-Qarn Al-Ishrin 8-370 meriwayatkan Luqman Al-Hakim bukanlah seorang nabi maupun raja. Ia hanya seorang penggembala yang dimerdekakan oleh majikannya. Pada suatu hari, majikannya pernah menyuruhnya untuk menyembelih seekor kambing dan memintanya untuk mengeluarkan salah satu gumpalan daging yang paling baik dari kambing tersebut. Luqman pun mengeluarkan lidah dan hati dari tubuh kambing tersebut. Kemudian selang beberapa hari, sang majikan menyuruhnya kembali untuk melakukan hal yang sama dan memintanya untuk mengeluarkan gumpalan daging yang paling buruk dari kambing tersebut. Luqman kemudian memberikan lidah dan hati.
Dengan penuh keheranan, sang majikan menanyakan alasan Luqman melakukan hal itu. Luqman menjawab, kedua bagian itu adalah yang paling enak jika ia benar-benar baik. Ia menjadi paling tidak enak atau buruk jika keduanya itu buruk. Siapapun yang menyebutkan Luqman seorang ahli hikmah, itu karena di antara kata-kata bijak yang disampaikan Luqman adalah, diam itu hikmah, tapi hanya sedikit sekali pelakunya. Riwayat lain menyebutkan, Luqman bertubuh pendek dan berhidung mancung. Ia berasal dari Nuba. Dan ada yang berpendapat dia berasal dari Sudan. Ada pula yang berpendapat Luqman adalah seorang hakim di zaman Nabi Daud. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi. Udah. Oke, itu saja dari kelompok kami. Untuk tanya jawab, ya, tanya jawab nak kita catat aja, kemudian nanti kalau tidak ada penanya dari audiens, kamu buat pertanyaan, nanti dijawab, diajukan pada minggu depan, karena waktu sudah masuk 8.01 tuh Bapak lihat, udah lewat 1 menit. Bapak berketepatan kalau hari Kamis itu ngajarnya full 3 materi pelajaran dari pagi 6:30 sampai dengan jam 12. Nanti itu. Kemudian bisa juga dilanjut minggu depan dengan materi lanjutan kan, yang lanjutan dari Luqman Hakim ini. Ibadah sebagai bentuk syukur. Nah, sebagai closing sementara, Bapak di materi ini ingin menekankan, menjelaskan kepada kita semua stressing pointnya, yaitu seseorang melakukan sholat atau melakukan ibadah dengan dasar sholat itu adalah kewajiban, itu bagus. Nah, itu bagus. Dia bersedekah, dia puasa, dia baca Al-Quran, itu bagus. Nah, di materi kita ini ingin ditingkatkan lagi levelnya. Ma'rifatul batinnya, derajat batinnya, darajatul batinianya ingin ditingkatkan, bahwa kita melakukan sholat, kita sadar itu adalah sebagai kewajiban ya. Tapi kita sholat dengan rasa syukur atas yang Allah anugerahkan kepada kita. Misalnya kita sholat dengan sempurna, bisa tegak, berdiri, bisa ruku sempurna, i'tidal, sujud. Nah, bagaimana kita bandingkan dengan saat kita sakit, terbaring. Nah, itu satu syukur yang luar biasa. Jadi, orang yang melakukan ibadah dengan dasar syukur kepada Allah, dengan dasar ridho atas ketentuan Allah, dan dengan dasar suka, senang melakukan ibadah itu, nah itu jauh lebih ringan daripada dianggap sebagai kewajiban. Nah, itu yang ingin kita lakukan di sini. Sama dengan kamu datang ke 34 atau mengikuti kelas online begini. Nah, kalau kamu merasa, ntar juga di absen, ntar wajib, jadi merasa terbebani. Walaupun benar itu adalah sebagai kewajiban, memang harus di absen, memang harus dihadiri. Tapi kamu mengikuti dengan sukarela untuk kelas virtual, Zoom Meet, Google Meet, itu dengan senang hati, dengan ungkapan rasa syukur. Karena di luar sana banyak, di Indonesia Timur, di kampung Bapak, di mana-mana, banyak yang tidak bisa menikmati fasilitas Zoom Meet ini, Google Meet ini dengan baik.
Faktornya macam-macam, entah gawainya HP laptopnya tidak memadai atau jaringannya kayak cinlok gitu. Cinta lokasi putus sambung, kan ngeselin. Nah, gitu. Jadi coba kita lakukan ibadah, baik ibadah spiritual, ibadah langsung kepada Allah, sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Atau ibadah sosial, berteman, berorganisasi, berkarya, berkreasi. Itu kita titipkan pondasinya sebagai rasa syukur atas nikmat yang Allah kasih ke kita. Itu akan jauh terasa, lebih ringan, lebih happy, lebih fun. Itu saja dulu sebagai closing statement ya. Silakan ditutup dulu sementara. Kamil, siapa? Aiman Rizky Rahmatullah Kamil, ditutup. Aiman masih tersambung? Ya, itu saja kelompok kami. Itu aja dari kelompok kami menceritakan pertanyaan bisa dicatat Quran gitu. surat Luqman, mencerita sejarahnya. Kalau ada mau pertanyaan, silahkan akan catat. Nanti dikirim ke kami gitu. Tutup dulu. Ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih partisipasinya. Untuk pertemuan minggu depan kita lebih awal supaya waktunya cukup panjang. Makasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sebelum Bapak tutup dengan salam, Bapak minta linknya di WA ke Bapak ya. Siapa tadi yang ini? Farhan atau Aiman atau siapalah perwakilan kelompok. WA aja linknya ya. Link video yang ditampilkan tadi. Kemudian yang kedua, pertanyaan dicatat WA aja atau ketik kasih ke tim presentasi. Insya Allah minggu depan kita bahas.